Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear all students, let us continue our material on the Riset Operasi course atau Operation Research course. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model transportasi. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk melanjutkan perkuliahannya. Oke. Model transportasi. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi, yang saudara ingat apa? Apa kira-kira yang terbayang ketika kita menyebutkan atau Bapak menyebutkan kata transportasi? Ya, betul ya. Jadi kita transportasi itu berarti sarana memindahkan sesuatu gitu ya. Nah, secara khusus kita lihat yang disajikan di sini. Oke. Sebentar, penanya mana ya? Tidak ada penanya. Pointer option. Oke. Nah, metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkannya secara optimal. Metode transportasi digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, pembelanjaan modal, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, kemudian juga keseimbangan lini perakitan dan perencanaan, serta scheduling produksi. Jadi ini hal-hal yang akan kita bahas di dalam yang berkaitan dengan model transportasi. Apa tujuan dari model transportasi tersebut? Nah, yang pertama, suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang itu dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Jadi tujuannya adalah mengatur ya distribusi barang dari tempat produksinya atau tempat yang menyediakannya ke tempat yang membutuhkan sesuai dengan jumlah kebutuhan tertentu, dan juga yang dipertimbangkan adalah biaya distribusi yang seminimal mungkin. Terus yang kedua, model transportasi ini berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi atau alokasi. Kita mendistribusikan, mengalokasikan. Kemudian juga bertujuan memecahkan permasalahan bisnis lainnya, seperti masalah-masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan produksi. Apa ciri-ciri penggunaan model transportasi tersebut? Nah, ada beberapa poin ya, ada 4 poin. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan juga terdapat tujuan tertentu. Jadi model transportasi itu ciri yang pertamanya ada sumber 1, sumber 2, sumber 3 begitu ya. Lalu tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Dan seterusnya. Kemudian ciri yang kedua, kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya itu jelas tertentu. Jadi banyaknya barang yang akan didistribusikan dari sumber yang ada dan yang diminta oleh tempat tujuan itu besarnya jelas tertentu. Lalu komoditi yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Jadi bayangkan ada sumber, ada tujuan. Nah, sumber ini ada beberapa jelas jumlahnya, tujuannya juga ada beberapa jelas jumlahnya. Lalu barang yang didistribusikan tersebut juga jelas jumlahnya gitu ya. Lalu komoditas yang dikirim atau diangkut itu sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber. Lalu ciri yang keempat, ongkos pengangkutan komoditi dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya juga jelas, tertentu gitu ya, jelas. Nah, ini dia 4 ciri-ciri yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan model metode transportasi ini.
Nah, bagaimana metode pemecahan masalahnya? Nah, ada beberapa ya. Yang pertama, kalau di tabel awal kita lihat aturan NWC, nah NWC namanya, North West Corner. Nanti ada tabel, nanti ada North West Corner, ujung apa? Ya, North West Corner. Nanti kita lihat di contohnya ya. Kemudian ada metode inspeksi, ada juga metode VAM, Vogel Approximation Method. Nah, untuk tabel optimum ada metode stepping stone, batu loncatan, dan ada juga metode MODI, Modified Distribution. Nah, oke, mari kita lihat. Ini matriks. Jadi tabel matriksnya di metode transformasi ini seperti ini. A1, A2 sampai AI itu adalah daerah asal sejumlah I. Berarti daerah A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Lalu ada SI, supply, ketersediaan barang yang diangkut di I daerah asal. Ini ya. Lalu TJ, tempat tujuan sejumlah J, ada T1, ada T2, ada T, seterusnya, tergantung berapa tujuan, berapa buah tempat tujuannya. DJ, permintaan atau demand barang di sejumlah J tujuan. Berarti D ini adalah permintaan, demand gitu ya, di tempat satu, di tempat yang kedua sejumlah permintaannya berapa begitu. Lalu XIJ adalah jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ. Berarti kalau X11 adalah jumlah barang yang diangkut dari daerah asal yang A1 ke tujuan T1. Ini berarti jumlah barang yang akan diangkut, yang akan ditransportasikan dari sumber A2 ke tujuan T1. Ini dari sumber A2 ke tujuan T2, begitu dan seterusnya. CIJ adalah besarnya biaya transport untuk satu unit barang dari AI ke TJ. Berarti C11 ini adalah biaya transport untuk mengangkut satu unit barang dari sumber A1 ke tujuan T1. C12 juga seperti itu. Nah, biaya transport berarti adalah perkalian dari CIJ ini ke dan XI. Ya. Biaya transport adalah perkalian CIJ dan XI. Dan jumlah permintaan itu sama dengan jumlah ketersediaan. Nah, inilah dia matriks dari metode transportasi ini. Oke, nah inilah dia bentuk dari tabel matriksnya ya, matriks dari model transportasi ini. Setelah matriks transportasi ini terbentuk, kemudian kita mulai menyusun tabel awal. Nah, jadi ya setelah matriksnya terbentuk, kita mulai menyusun tabel awal. Ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menyusun tabel awal. Nah, di sini hanya 3 ya, tapi sebenarnya dia ada 4 sebenarnya. Ada juga mungkin yang lainnya gitu ya. Yang pertama itu disebut dengan aturan Northwest Corner atau metode sudut barat laut. Ada juga metode inspeksi atau dikenal juga dengan metode least cost method atau ongkos terkecil, biaya terkecil. Ada metode FAM, Vogel Approximation Method. Lalu ada lagi satu lagi metode RAM ya, Russell's Approximation Method. Nah, metode-metode di atas berfungsi untuk menentukan alokasi distribusi awal yang akan membuat seluruh kapasitas sumber teralokasikan ke seluruh tujuan. Secara matematis, penyusunan tabel awal ini akan dilakukan untuk menjamin pemenuhan kendala-kendala. Setelah menyusun tabel awal, maka langkah selanjutnya adalah menguji optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya distribusi total telah minimum. Secara matematis, pengujian ini dilakukan untuk menjamin bahwa nilai fungsi tujuan itu minimum, telah tercapai. Jadi tujuannya.
Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjamin bahwa nilai fungsi tujuan yang minimum itu sudah tercapai. Ada dua macam model pengujian optimalitas algoritma transportasi yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu metode stepping stone, dan yang kedua adalah metode MODI atau Modified Distribution. Oke, jadi kita tadi sudah punya matriks. Nah, metode NWC, Northwest Corner, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Northwest corner, sudut paling kiri bagian atas. Aturannya yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Lalu bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand atau permintaan. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Demand tadi permintaan ya, terpenuhi. Nah, contoh soalnya, perhatikan contoh soal ini. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang. Dalam SMU, ini hanya satuan mata uang ya, misalnya rupiah atau dolar atau apa. Mari kita lihat. Gudangnya ada 5, gudang penyimpanan. Pabriknya ada 3. Barang akan diangkut dari pabrik ke gudang penyimpanan. Nah, perhatikan tadi, jumlah produksi paling banyak bisa diangkut. Jadi setiap produksi dari pabriknya tadi gitu ya. Lalu setiap gudang itu harus ada isinya biar dia tidak kosong. Jadi harus ditentukan jumlah minimum agar gudang tidak kosong. Lalu ada biaya angkut per unit barang. Nah, dari yang kita ketahui ini, kita lihat. Nah, ini datanya ya, data dari persoalan tadi. Isikan kolom mulai dari kiri atas northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya, isikan pada kolom di sebelah kanannya sehingga semua permintaan terpenuhi. Nah, ini adalah matriksnya, kita membuat matriks. Tapi ini soalnya terlebih dahulu ya, ini soal termasuk yang diketahui di tabel ini. Bagaimana membaca ini? Nah, mari kita lihat. Kita katanya dimulai isi kolom mulai paling kiri atas dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya sehingga semua permintaan terpenuhi. Nih, lihat. 50, 400 bergerak ke kanan. Dia tadi sumber dayanya ada berapa? 800 ya. Gudang 1 itu 400 demand-nya. Gudang 2 itu demand-nya 400 juga. Nih. Kemudian P1 itu 50. Lalu 60, 30 dan 800 S-nya. Coba kita lihat. Lalu untuk yang kedua 40, 70, 70, 60, 60, 50. Mari kita lihat. Nah, kenapa yang di bawahnya ini 00? Kira-kira? Kenapa? Oke, mari kita distribusikan dengan metode northwest corner ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini data yang kita punya. Anda harus paham dulu data ini. Jadi, di pabrik 1 sumber yang diproduksi itu sebanyak 800.
di pabrik 2 sebanyak 600, di pabrik 3 sebanyak 1100. Kemudian di gudang 1 permintaannya itu adalah 400, di gudang 2 400, di gudang 3 500, di gudang 4 600, di gudang 5 800. Kemudian biaya per unitnya adalah yang ini. Ya. Nah, coba kita lihat di matriks ya. Nah, kan C itu adalah biaya transport untuk satu unit. Lalu XIJ adalah jumlah barang yang akan diangkut. Nah, kita akan menentukan jumlah barang yang akan diangkut. Mari kita lihat yang ini. Nah, kita lihat yang baris pertama ya. Ini 50, 80, 60, 60, 30 adalah biayanya untuk satu unit yang diproduksi di pabrik 1 adalah 800 unit. Permintaan di G1, nah karena dia memakai northwest corner, kita mulai dari sudut kiri paling atas. Kapasitas yang diminta, demand untuk gudang 1 adalah 400. Maka kita masukkan dulu 400. Masih ada sisa kan dari produksi pabrik 1 ini yang belum didistribusikan. Berapa sisanya? Yaitu 400 lagi karena totalnya 800. Maka kalau masih ada, kita bergerak ke kanan terlebih dahulu. Nah, kita lihat di gudang yang kedua permintaannya adalah 400. Maka kita tuliskan 400. Maka 400, 400, 800 sudah habis. Gudang 1 sudah terpenuhi. Gudang 2 juga sudah terpenuhi permintaannya begitu. Kemudian kita masuk ke gudang 3. Karena pabrik 1 sudah habis, maka kita lihat produksi yang ada di pabrik 2. Kita harus mendistribusikan sebanyak 600 yang diproduksi di pabrik 2. Maka kita lihat di permintaan di gudang 3 adalah 500. Maka kita distribusikan 500 ke gudang 3. Di pabrik 2 masih tersisa 100. Maka kita bergerak ke kanan ke gudang 4 yaitu 100. Udah habis produksi di pabrik 2. Nah, kita lihat permintaan di gudang 4 itu berapa? Permintaan di gudang 4 adalah 400. Sedangkan yang baru didistribusikan adalah 100. Maka kita butuh berapa lagi? Ya, betul. Butuh 300 lagi. Ini salah ya. Ini 300 harusnya. Sekali lagi, ini 300. Tolong dikoreksi. Kemudian, untuk gudang 4 sudah 400 totalnya. 100 ditambah 300, berarti 400. Sedangkan di pabrik 3 masih tersisa sebanyak berapa lagi? 800 lagi. Gitu ya. Maka kita bisa alokasikan permintaan ke gudang 5 sebanyak sebanyak 800. Maka kita masukkan ke sini 800, terpenuhilah permintaan gudang 5 dan habis juga produksi dari pabrik 3. Kan 800 tambah 300 sama dengan 1100. Jumlah permintaan akan sama dengan jumlah produksi. Coba dihitung. 8 tambah 6, 14 ya. 2500 yang diproduksi. Ini semua juga 2500. 800 tambah 500, 1300, 1700 tambah 800, 2500. Nah, bagaimana biaya totalnya? Maka Z-nya adalah C dikali X, ya kan? Berarti yang lainnya nih 0 ya. Kenapa 0? Karena produksi pabrik 1 tidak ada yang didistribusikan ke gudang 3, 4, 5. Gitu juga di gudang 1 nggak ada produksi pabrik 2, tidak ada produksi pabrik 3. Karena dia sudah kapasitasnya sudah penuh. Didistribusikan hasil dari pabrik 1. Maka biaya totalnya adalah Z50 dikali 400 ditambah 80 dikali 400 ditambah 70 dikali 500 ditambah 60 kali 100 ditambah 60 kali 300 yang ini ya, lalu ditambah 40 kali 800. Maka inilah dia biaya total 1.430.000. Oke, dia dalam ini ya, satuan mata uang. Nah, itulah dia kita membuat dengan tabel awal, ini baru tabel awal ya, tabel awal dengan metode northwest corner. Silahkan dipahami.